Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Jakob Setio. Kali ini saya ingin mengajak Anda semua untuk bersaat teduh bersama-sama, mengawali hari yang baru ini bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu mengawali hari ini bersamamu, dan biarlah firman-Mu akan menguatkan kami, meneguhkan kami, sehingga jalan-jalan kami sepanjang hari ini dituntun dan dipimpin oleh Tuhan sendiri. Berikan hikmat dan pengertian-Mu supaya apa yang kami terima dari renungan firman Tuhan ini sungguh memberkati hidup kami. Kami siap diberkati, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Lukas 2 ayat yang ke-7. Lukas 2 ayat yang ke-7 berkata, "Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan." Saudaraku, setiap kali momen Natal tiba, kita seringkali mendengar kisah tentang kelahiran Sang Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sebagaimana diceritakan di dalam Lukas 2 ayat yang ke-7 di atas, di sana diceritakan bahwa Sang Juru Selamat itu tidak lahir di tempat-tempat istimewa, di istana kerajaan atau di tempat-tempat yang dikagumi banyak orang, tetapi ia memilih lahir di tempat yang hina, yakni di kandang domba. Dan tempat pembaringan pertama Yesus bukanlah sebuah kasur yang empuk, melainkan di sebuah palungan. Pertanyaannya, mengapa Tuhan memilih lahir di tempat seperti itu? Saudaraku, umumnya, seorang pembesar atau calon orang besar biasanya dilahirkan di tempat-tempat terhormat. Begitulah cara berpikir kebanyakan orang. Tapi tampaknya Yesus tidak memilih jalan itu. Ia memilih jalan yang sebaliknya. Ia memilih lahir di tempat yang tidak dikenal orang, di tempat yang terasing, dan bahkan dijauhi oleh banyak orang. Bagi kebanyakan kita, tindakan Yesus ini tentu adalah sebuah kehinaan. Tetapi saya melihat justru sebaliknya. Ia memilih jalan yang berbeda. Ia menerobos pikiran-pikiran normal kebanyakan manusia dan melakukan sesuatu yang tidak biasa seperti dilakukan oleh manusia pada umumnya. Jika sebelum kedatangan Yesus, manusia berpikir dengan cara melakukan berbagai-bagai kebajikan, mereka dapat diselamatkan, maka Yesus memilih jalan yang sebaliknya. Ia datang justru untuk memberikan anugerah kepada manusia yang pada dasarnya memang tidak sanggup untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Disinilah letak terobosan yang Tuhan kerjakan bagi umat manusia. Meski jalan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu adalah jalan yang sepi, jauh dari sorak-sorai, jauh dari euforia, tetapi justru ia menyelesaikan problema yang paling mendasar manusia, yaitu masalah dosa mereka. Tak heran bila karya keselamatan Yesus ini disebut sebagai karya terbesar yang dilakukan oleh seorang Yesus terhadap umat manusia. Nah, saudaraku, memang dalam kehidupan kita, bila kita rindu membuat terobosan, maka kita harus berani membuat sesuatu yang berbeda dari yang pada umumnya dilakukan oleh orang. Sebagaimana Yesus telah membuat terobosan bagi keselamatan manusia, bagaimana dengan hidup Anda dan saya? Terobosan apa yang kita mau kerjakan supaya kita melihat sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih mulia dari yang sebelumnya ada? Mari kita belajar dari Maurice dan Richard McDonald.
Di tengah hiruk-pikuknya bisnis kuliner yang menyajikan berbagai-bagai menu makanan, Maurice dan Richard McDonald justru memilih sebaliknya. Ia hanya menjual hamburger dan kentang yang disajikan secara praktis di atas kertas. Dan meski kelihatannya itu adalah sesuatu yang sangat sederhana, tetapi justru itu membuat nilai tambah bagi Maurice dan Richard McDonald. Sesuatu yang unik yang dilakukan oleh Maurice dan Richard McDonald itu kemudian dilihat oleh Ray Kroc sebagai sebuah terobosan baru di dunia kuliner. Itulah sebabnya Ray Kroc memaksa Maurice dan Richard McDonald untuk menjual waralaba kepada dirinya. Dan setelah mereka sepakat akan hal itu, Ray Kroc kemudian menjual waralaba McDonald ke seluruh dunia dengan penghasilan triliunan dolar Amerika. Waralaba McDonald kemudian menjadi perusahaan raksasa yang sangat-sangat luar biasa pengaruhnya di dunia kuliner. Hampir di seluruh negara ada kedai makanan yang bernama McDonald. Semua itu dimulai dari sebuah cara berpikir yang sederhana, simpel, praktis, dan tidak bertele-tele. Berbeda dengan kebanyakan orang pada umumnya. Tak heran kemudian McDonald menjadi perusahaan yang sukses dibandingkan perusahaan-perusahaan yang lain. Standarnya sebenarnya biasa saja. Yang pertama, ia hanya menyajikan menu yang sedikit saja, sehingga orang tidak dibuat bingung harus memilih menu yang mana. Yang kedua, mereka mempertahankan secara konsisten kualitas rasa di seluruh kedainya di seluruh dunia. Yang ketiga, mereka selalu melakukan riset sederhana kepada para pelanggan apa kira-kira yang mereka inginkan, sehingga mereka bisa menyajikan inovasi-inovasi baru untuk memberikan kepuasan kepada para pelanggan. Dan yang keempat, mereka melakukan iklan secara besar-besaran sehingga McDonald dikenal di seluruh dunia. Belajar dari semua itu, saudaraku, mari kita menjadi orang-orang yang melihat peluang-peluang yang ada dan melakukan terobosan-terobosan dengan cara yang sederhana. Tuhan Yesus, Dia yang adalah Tuhan dan Raja, Dia bisa membuat terobosan dengan cara yang sederhana dan bahkan memilih jalan yang sangat hina yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, tetapi itu sukses membawa keselamatan bagi umat manusia. Maurice dan Richard McDonald juga membuat terobosan sederhana, dan itu hasilnya luar biasa. Anda dan saya juga bisa membuat terobosan dengan cara yang sederhana. Contohnya, mulai biasakan untuk selalu berkata positif. Ulangi kata-kata positif itu dan terus-menerus perkatakan. Misalnya, Tuhan baik, Tuhan memberkatimu, Tuhan luar biasa, tetap semangat, saya pasti bisa, saya tidak boleh menyerah, saya adalah pribadi yang berharga, bernilai, dan lain sebagainya. Bila hal yang baik ini kita ulang terus-menerus, maka akan menjadi rema di dalam pikiran kita, dan kita dibawa masuk ke dalam terobosan seperti apa yang kita perkatakan tersebut. Nah, biarlah dengan cara yang simpel ini, hidup saudara dan saya mengalami perubahan menjadi lebih baik. Mulailah dari sekarang, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua karya-Mu. Engkau telah membuat terobosan yang luar biasa, yang olehnya kami telah diselamatkan. Kami juga rindu membuat terobosan dalam hidup kami, dengan melakukan hal-hal yang kecil yang dapat kami lakukan, dan kami percaya hal itu akan membawa terobosan yang besar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan,
Kiranya berkat-Mu atas kami, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini, sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kasih setia Tuhan tidak terbatas. Kuasa-Mu selalu ada dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.